Yesus,
Sembah nama yang kudus, pengikut sedunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia
Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, pastikan kalau kita telah mengikuti rangkaian ibadah Jumat Agung ini dari awal dan nyanyian terakhir untuk memasuki renungan kita dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai 53. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa, mohon kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, semakin kami menyelam di dalam kasih-Mu, ternyata semakin banyak hal yang belum dapat kami pahami. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus kami yakin, mata kami akan dicelikkan dan pikiran kami akan dibuka untuk melihat dan memahami kerajaan-Mu, sehingga kami Tuhan semakin dimampukan untuk mengikuti-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita perhatikan dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sampai sedemikian jauh kita membaca untuk merenungkan firman Tuhan tentang kematian Yesus di kayu salib mulai jam 12 siang sampai pada kematiannya. Saudara-saudara, kepada kita dicatat melalui Matius bahwa ada perubahan alam sejak jam 12 siang itu. Tadinya dari pagi sampai jam 9 Tuhan Yesus disalibkan, cuaca cerah-cerah aja. Tapi kemudian jam 12 siang terjadi perubahan di mana situasi makin gelap dan makin pekat. Bahkan mendekati jam 3 begitu gelapnya, dan tiba-tiba dari keheningan yang gelap itu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara-saudara, di tempat kejadian peristiwa itu tidak ada protokoler. Semua orang boleh berbicara apa aja, bukan hanya itu. Semua orang bisa bertindak apa saja. Ada orang yang mengatakan, mari kita tunggu, kita lihat dia sedang memanggil Elia. Apakah Elia mau atau datang untuk menolong dia? Yang lain bertindak, mengambil anggur yang asam, lalu mencucukkan dan memberikan itu
kepada Yesus. Setelah Yesus menerimanya, kemudian ia berseru menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus menggemparkan negeri itu karena terjadi gempa bumi yang besar. Dan oleh gempa bumi ini bukan hanya menggoncang bukit-bukit atau rumah dan lain sebagainya, tapi juga sampai menghancurkan kuburan-kuburan seperti yang kita lihat tadi di sana. Bahkan bait Allah yang begitu kokoh itu juga bergoyang sampai tirai pembatas yang ada di bait Allah itu, yakni ruang yang maha kudus ke ruang yang kudus dan juga ke tempat pelataran terbelah dua. Artinya selama ini tirai ini adalah menjadi pembatas, di mana di tempat yang paling kudus itu ada tabut perjanjian Allah, dan yang boleh masuk ke sana hanya para imam setelah mereka diurapi. Tetapi dengan peristiwa kali ini, dengan kematian Yesus di Golgota, dan ketika tirai itu terbelah, itu mau menggambarkan kepada siapa saja bahwa mulai saat itu tidak ada lagi tirai pembatas, tidak ada lagi batasan antara kita dengan Tuhan, dan kita tidak diantarai lagi karena Yesus sebagai Imam Agung itu telah menjadi perantara kita kepada Tuhan, sehingga tidak membutuhkan lagi para imam-imam yang selama ini harus menguduskan diri untuk Tuhan supaya bisa menjembatani bangsa itu. Saudara-saudara, peristiwa itu sangat menggemparkan. Tetapi sekalipun menggemparkan, tapi juga tidak mengubah pikiran bangsa Israel. Tidak mengubah perasaan mereka. Justru yang berubah perasaannya setelah melihat peristiwa itu adalah para tentara yang menjaga Yesus. Mereka mengatakan, betul-betul anak ini adalah anak Allah. Kenapa mereka sampai kepada pengakuan itu? Karena bagi mereka belum pernah ada orang yang disalibkan mengalami kegemparan seperti itu. Ada alam yang semakin kelam, ada gempa yang mengikuti kematiannya, dan guncangannya tidak seperti biasa, tapi mengguncang kuburan, mengguncang bait Allah, seolah-olah mengguncang peradaban mereka. Kematian Yesus memang mengguncang pemikiran setiap orang untuk mengubah cara berpikir, mengubah peradaban sebagaimana yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara, kematian Yesus kita lihat di sini sangat berbeda dengan kematian manusia yang lain. Kalau manusia-manusia yang lain dinyatakan kalau mati dikatakan nyawanya sudah dicabut. Bahkan sampai ada istilah bagi kita atau bagi agama lain, ada malaikat pencabut nyawa. Ya. Dan kalau yang lain kita lihat bagaimana ada banyak manusia yang mati mempertaruhkan nyawanya. Pernah melihat ada orang yang mau mati, bagaimana dia mencoba mempertahankan nyawanya dengan susah payah, lalu kemudian menarik napas panjang seperti tidak rela, memaksa dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia harus pasrah bahwa dia akan mati sesuai dengan kodratnya sebagai manusia berdosa. Ada juga manusia yang ingin mati tapi nggak mati-mati. Mungkin karena ada sesuatu yang dipikirkan sehingga pikirannya tidak tulus. Atau bagi orang-orang dulu, seringkali kalau masih punya jimat atau pegangan tertentu, sehingga kematiannya begitu sulit. Begitu sulitnya. Tetapi pada umumnya setiap kematian, selalu kita lihat bagaimana nyawanya dicabut bukan oleh kehendaknya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus mau mati, dia mau menyerahkan nyawanya. Seperti menitipkan nyawanya. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Kepada Tuhan dititipkan. Dia berikan nyawanya itu kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga kematian yang dihadapi bukan karena dipaksa situasi.
Nyawanya Yesus bukan karena dicabut oleh kekejaman, siksaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau belajar dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 akan dikatakan kepada kita. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalau manusia mati boleh dicabut nyawanya karena berbagai hal dan lain sebagainya. Tetapi kematian Yesus bukan. Sekalipun dia mati di salib, tapi bukan karena salib itu yang membuat dia mati. Sekalipun dia memang menerima banyak pukulan yang mematikan seperti mematikan dua penjahat yang di sebelah kiri dan kanan, itu berbeda. Karena kalau Yesus mati, itu karena dia mau memberikan nyawanya dan dengan tegas dikatakan, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Sebelumnya dia juga sudah bercerita kepada para muridnya dan kepada banyak orang. Kalau dia mau mati sebagai anak domba Allah, supaya oleh di dalam dia dan kepada dia ditimpakan semua dosa manusia, maka dia mau rela memberikan nyawanya. Dia rela memberikan karena dia tahu dia berhak, dia berkuasa mengambilnya kembali. Numpang tanya, ada enggak manusia di kolong langit ini yang berkuasa atas hidupnya? Dia mau mati dan dia mau bangkit kembali. Ada enggak? Enggak ada. Oleh karena itulah membuktikan bahwa dia adalah Allah karena satu-satunya yang berkuasa soal kematian, apalagi masalah kebangkitan, hanya masalah Allah. Saya seringkali mendengar tantangan dari tulisan atau dari SMS mengatakan, kalau Yesus itu Tuhan, tunjukkanlah dulu satu ayat yang mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Memang dia tidak mengatakan demikian secara implisit, tapi dia menyatakan melalui kata-kata yang berbeda, kalau dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya berkuasa atas alam ini, dia bukan hanya berkuasa atas penyakit, dia bukan hanya berkuasa atas iblis, tapi dia berkuasa atas maut yang menakutkan banyak orang. Dan kekuasaannya atas maut itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Oleh karena dia sebagai Allah yang sesungguhnya, maka dia mau menyerahkan tubuhnya, mau menyerahkan nyawanya untuk menjadi berkat, karena melalui kematiannya, maka kematian manusia-manusia yang lain yang sudah jatuh di dalam dosa tidak lagi di dalam kematian yang selamanya. Oleh karena itu, kematian Yesus sangat berbeda oleh kematian semua manusia. Kalau kita sebagai manusia biasa, mati adalah karena upah dosa. Sebagaimana tertulis dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sana dikatakan upah dosa ialah maut. Oleh karena kita sudah terperangkap di dalam dosa, sejak dari Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa, maka semua manusia telah berbuat dosa. Anda boleh perhatikan di Roma 6 ayat yang ke-23. Kadang-kadang kita mengatakan, bagaimana anak kecil yang mati kemudian belum tahu apa-apa, apakah dia berdosa apa enggak? Nanti coba perhatikan di Mazmur 51 ayat yang ke-5, bahwa ternyata kita di dalam kandungan pun sudah dikandung di dalam dosa. Maka tidak ada seorang pun manusia yang lahir di kolong langit ini yang tidak ada di dalam dosa, karena oleh dosa itu menjalar kematian kepada setiap makhluk. Coba perhatikan di Roma yang ke-8 ayat yang ke-5. Oleh karena itu manusia yang sudah jatuh di dalam dosa harus mengalami kematian, tapi beda dengan Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang dalam kesuciannya
yang seharusnya tidak dijangkau oleh maut. Tetapi supaya kita dapat diselamatkan, maka semua dosa kita ditimpakan kepadanya. Masih ingat Yesaya 53 ayat yang kelima, di sana dikatakan bagaimana semua dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi diselamatkan. Kalau kematian manusia adalah karena dosa, tapi kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, supaya kematiannya itu menyelamatkan siapa saja yang percaya. Seperti yang di sebelah kanannya itu. Dalam akhir hidupnya yang sangat tipis di batas itu, maka dia percaya pada Yesus. Dia mengharap agar dia juga diperhatikan oleh Yesus, maka dia diselamatkan pada saat itu juga. Melalui kematian Yesus ada muncul era yang baru, di mana keselamatan itu adalah karena iman di dalam dia. Maka dia mati agar kita memperoleh keselamatan yang kekal, kita mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya, sebagaimana Tuhan telah rencanakan di dalam dunia melalui Yesus Kristus dan kepada kita sebagai anak-anaknya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah mempertemukan kami dan memperdamaikan kami kembali kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang menghubungkan kami dan mempertemukan kami denganmu melalui tumpahan darahnya. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan. Tetapi oleh iman kami dalam Yesus Kristus, kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menuntun hati dan keikhlasan kita mengorbankan persembahan bagi kerajaan-Nya. Demikian dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri, kita sampaikan persembahan kita mendoakannya. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini ialah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara, kembalilah dalam pekerjaanmu sehari-hari, tetaplah stay at home. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.